Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester yang diberikan oleh Pak Tommy Michael. Sebelum kami memulai presentasi kami, di sini kami memperkenalkan diri. Saya Medi William Talakua dengan NIM 13124034 di sebelah kiri saya. Saya Akbar Wali Saputra dengan NIM 13124019. Saya Anindya Widianti dengan NIM 13124000051. Saya dengan Jasikirani Putri dengan NIM 13124037. Saya Jessica Induna Patricia Bola dengan NIM 131240049. Saya Muhammad Aris Wahyudi dengan NIM 13124000023. Bermula dari kemarahan rakyat Prancis terhadap gereja Katolik dan kaum bangsawan, menjadikan Prancis sebagai negara sekuler. Negara ini berpandangan bahwa urusan negara tidak bisa disandingkan dengan agama. Prinsip agama Prancis adalah sekuler atau laicite. Prancis mengadopsi prinsip ini pada tahun 1905. Negara ini berpandangan bahwa urusan negara tidak bisa dipadukan dengan agama. Dari semboyan liberty, egalit, fraternit, membuat masyarakat menganggap persoalan agama dan kebangsaan adalah hal yang tabu dan agama merupakan identitas kolektif. Pemikiran ini menghasilkan perilaku yang lebih menghargai identitas individu dibandingkan identitas kolektif, termasuk agama serta pemikiran laicit atau sekuler dan perlindungan kebebasan berpendapat. Imigrasi menciptakan tuntutan akan keberagaman di Prancis, membuat model integrasi republik tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan multikulturalisme. Karena Prancis sebenarnya adalah masyarakat multikultural, artinya siap menerima kelompok lain sebagai kesatuan tanpa memandang perbedaan etnis, agama, gender, dan bahasa. Selain dikenal sebagai negara multikultural, Prancis juga dikenal dengan semboyan liberty, egalit, fraternit yang berarti kebebasan, keadilan, persaudaraan. Salah satu kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan beragama. Prinsip laicite memisahkan unsur agama dan kenegaraan, termasuk campur tangan negara dalam ibadah keagamaan. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan masyarakat Prancis untuk menganut atau tidak menganut agama dan mencegah agama masuk ke lembaga negara, salah satunya adalah pendidikan. Sejak akhir abad ke-19, istilah laicite digunakan untuk menggambarkan intimisi publik yang tidak terpengaruh oleh organisasi keagamaan. Istilah laicite merupakan paham sekularisme yang memisahkan antara sistem negara dengan agama, yang bertujuan untuk melindungi negara dari pengaruh organisasi keagamaan tertentu, serta untuk melindungi organisasi keagamaan tertentu dari serangan kekuasaan politik. Selain itu, pada tahun 1905, Prancis menerapkan undang-undang yang membagi antara negara dengan agama, serta undang-undang lain yang melindungi hak untuk mencela agama. Hal itulah yang menjaga eksistensi majalah Charlie Hebdo hingga saat ini yang terlalu banyak menimbulkan kontroversi. Pada tahun 1989, Konsil Daitet menyatakan bahwa prinsip sekularisme berarti penghormatan terhadap semua agama dan kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum republik. Namun, kebebasan tersebut harus dimaknai dan dilaksanakan bersamaan dengan hak dan tanggung jawab yang juga harus dijalankan, termasuk sekularisme. Tujuan eksplisit dari sekularisme atau laicite adalah menciptakan landasan kesatuan untuk hidup dalam keberagaman, bukan meninggalkan keberagaman itu sendiri. Sekularisme Prancis dianggap asertif. Hal ini menunjukkan bahwa negara memisahkan agama dari ruang publik. Hal ini bertentangan dengan model pasif yang berarti negara memperbolehkan agama untuk pilihan publik.
Laicite merupakan prinsip yang tegas, sehingga institusi negara Prancis menyatakan diri benar-benar netral terhadap agama manapun. Sehingga Prancis juga membebaskan masyarakat mereka untuk memeluk agama manapun, bahkan untuk tidak memeluk agama sekalipun. Laicite Prancis yang terjawantah dalam Undang-Undang 1905 menekankan sistem pendidikan bebas dari pengaruh agama manapun dan tuntutan untuk menunjukkan simbol-simbol agama di ruang publik. Prinsip laicite inilah yang secara lestari menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan sosial di Prancis hingga saat ini. Konsep laicite sendiri sebenarnya menjadi kontroversial bagi masyarakat non-Prancis dan sebagian kecil sayap kiri Prancis. Prinsip laicite dinilai cenderung menggambarkan permusuhan daripada netralitas terhadap agama. Meskipun laicite menuai kontroversi pada beberapa aspeknya, faktanya prinsip laicite begitu melekat dengan diri orang-orang Prancis. Lalu menurut kelompok kami, laicite tidak cocok diterapkan di Indonesia sebab Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila yang dimana pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bermakna bahwa rakyat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing pemeluk agama. Selain itu, sebelum negara Indonesia tercipta, Nusantara sudah merupakan negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam keyakinan yang mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat, serta sangat sulit dilepaskan dalam keseharian mereka. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dituntut untuk menghargai segala perbedaan yang ada. Hal ini tidak selaras dengan konsep laicite yang digunakan Prancis yang melindungi para pencela agama, karena hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan terhadap bangsa Indonesia yang satu. Halo guys, jadi hari ini saya akan mewawancarai teman saya untuk meminta pendapat dia tentang apakah hukum agama harus berpisah dengan hukum negara atau dia tetap digabungkan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu mas, namanya siapa mas? Perkenalkan dulu. Nama aja? Iya, nama, dari mana, kampus apa, gitu. Nggak apa-apa, sebutkan aja mas. Oke, namaku Moses. Oke, Moses. Nama lengkap atau? Nggak apa-apa, nama biasa aja. Nama biasa Moses. Di domisili di Surabaya, bos. Oke, siap. Oh, Surabaya berarti. Anak Oke, Surabaya. kuliahnya di mana nih kalau boleh tahu? Saya kuliah di Binus, di Binus Malang. Binus Malang. Iya. Oh, itu gagah tinggi ya. Oke, jadi aku akan bertanya tentang apakah hukum agama harus berpisah dengan hukum negara atau dia tetap digabungkan menurut pendapat Kak Moses? Oke, apakah hukum negara sama hukum agama dipisah? Harus berpisah. Harus berpisah atau dia tetap bersama? digabung? Oke. Kalau menurutku ya, di dalam Indonesia ini kayaknya ada dua pendekatan utama deh. Ada dua pendekatan utama dalam hukum ya, entah hukum negara atau hukum agama. Pertama mungkin dari sekularisme atau pisah itu negara sama hukum agama itu kayaknya diatur terpisah. Jadi dalam sistem sekuler ini tuh hukum negara itu tidak berdasarkan hukum agama. Misalnya banyak negara barat tuh kan memastikan negaranya itu tidak terlibat dalam urusan agama kan, kayak memberikan kebebasan lah bagi warganya. Nah, dalam menjalankan keyakinan mereka itu nggak mempengaruhi hukum negara. Jadi kayak gitu. Nah, yang kedua itu negara berbasis agama atau hukum negara dan hukum agama itu digabung. Jadi yang poin pertama tadi itu pisah, yang kedua ini yang gabung. Jadi hukum negara sama hukum agama digabung. Nah, hukum agama ini di poin kedua ini yang gabung ya. Hukum agama itu dijadikan landasan hukum negara. Jadi ada beberapa negara itu mayoritasnya Muslim kan, kayak Arab Saudi, Iran dan lainnya kayak gitu kan. Indonesia juga termasuk. Nah, karena negara ini digabung, apa hukum yang digabung ini? Jadi tuh hukum agama tuh berlaku dalam kehidupan sehari-harinya mereka gitu loh. Jadi jadi acuan untuk negara. Jadi berpatokan lah ya. Iya, jadi berpatokan sama hukum agama ini. Nah, Indonesia sendiri itu kan pertanyaan kan tadi kan apa? Apa harus berpisah atau dia tetap digabungkan? Nah, kalau menurutku sih Indonesia ini kan
ini ya variasi ya banyak kan. Ya. Jadi kayaknya untuk sekarang sih Indonesia ini kayak menggabungkan gitu loh, menggabungkan dua pendekatan tadi melalui prinsip Pancasila itu. Oh iya. Nah, hukum agama itu punya peran dalam hal-hal tertentu kayak pernikahan, terus waris atau ekonomi syariah dan lain-lainnya. Kalau hukum negara itu tetap berdiri mandiri sebagai dasar yang mengikat seluruh warga negara secara umum. Jadi menjaga agar nilai-nilai agama itu tetap ada, tapi tanpa sepenuhnya mendasari hukum negara. Oke. Jadi penggabungan. Digabungkan, jadi bukan termasuk berpisah ya? Iya, bukan berpisah juga bukan bersama, tapi penggabungan. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan kayak gitu ya menurutku sih hukum negara tetap berdiri sendiri, tapi berdasarkan konstitusi dan Pancasila sebagai dasar. Oke. Tapi hukum agama diakui dalam hal-hal tertentu. Contohnya kayak pernikahan, hak waris, hukum waris bagi umat Islam dan lainnya, atau hukum ekonomi syariah. Itu juga kan di Indonesia juga ada hukum Islam juga. Ya, nah itu. Hukum waris Islam juga ada. Ya, jadi hukum negara itu sebagai dasarnya. Oke guys, sekian dan presentasi dari kelompok kami. Saya Matthew William Dalapua, mewakili seluruh anggota kelompok 1, mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.